Oke geng, kita jumpa lagi dalam video kali ini. Video kali ini berkenaan dengan masalah brake, di mana dekat bagian tangki master pump nih dia selalu kurang dia punya minyak brake, walaupun dekat bagian brake kaki, dekat dia punya hose semua tuh tidak ada kebocoran. Apa yang saya suspek dekat sini kemungkinan dia ada kebocoran lah dekat bagian tangki master pump nih. Dan seterusnya minyak tuh dia masuk dekat servo lah ataupun brake booster. Kenapa saya salahkan bagian master pump dan juga brake servo? Dimana kalau kita lihat dekat bagian sini, kita pergi dekat bagian driver. Apabila kita pump dia punya brake ni nanti akan ada minyak lah keluar dekat bagian sini. Minyak brake dia meleleh dekat sini apabila kita tekan-tekan kita punya brake. Dan kalau kita lihat pun dekat sini ada bekarat dekat lantai ini. Ini mungkin disebabkan oleh minyak brake yang meleleh dekat bagian sini lah. Yang ini saya sudah tanggalkan dia punya lapis lantai, dan apabila kita pam-pam dia punya brake, memang sah dekat sini minyak brake dia meleleh dekat lantai ini bila kita pam-pam dia punya brake. Itu menandakan ada kebocoran lah dekat bagian master pump dan juga brake booster. Jadi sekiranya minyak yang ada dekat bagian korang punya master pump tu balik-balik kurang, bila korang cek dekat bagian tayar tiada yang bocor, dekat hose pun tiada bocor, korang jangan lupa cek lah juga dekat bagian lantai sini. Kebiasaannya apabila master pump dan juga brake booster tu mengalami kebocoran, kebiasaannya dekat bagian sini apabila kita pump brake kita ni ada minyak meleleh lah dekat bagian sini. Cuma yang ni kita jarang perasan sebab dia kena lapis oleh lapis lantai itu, jadi susah sikit lah menampak kalau kita tidak buka macam ni. Selain daripada itu juga untuk mengetahui sama ada brake booster kita ni masih dalam keadaan baik ataupun sudah mulai bermasalah. Kebiasaannya apabila kita pijak kita punya pedal brake akan ada bunyi berdesing lah macam ni. Lebih kurang begitulah bunyi dia kalau brake booster tu dia ada kebocoran udara ataupun sudah mulai bermasalah lah brake booster tu. Dan untuk video kali ini saya akan kongsikan juga cara menukar dua benda ni, brake booster dan juga brake master pump tu. Dan di tengah-tengah video nanti akan ada penjelasan lah yang selanjutnya berkenaan dengan kenapa minyak brake selalu kurang, macam mana mau tengok dia bermasalah ataupun tidak. Jadi tanpa membuang masa kita teruskan ke part yang seterusnya lah. Oke geng, untuk langkah pertama korang boleh keluarkan minyak brake dari bagian tangki master pump. Yang ni saya guna tutup sempo saja, kalau korang guna picagari pun boleh juga lah untuk sedut minyak tu. Yang ni sudah kita keluarkan habis dari bagian tangki master pump. Dan untuk langkah seterusnya korang boleh tanggalkan soket yang ada dekat bagian tangki master pump nih. Soket ni bertujuan untuk baca label minyak lah yang ada dekat bagian tangki master pump. Dan untuk langkah yang seterusnya korang boleh longgarkan 3 pipe brake yang ada dekat bagian tangki master pump nih. 3 pipe brake ni dari bagian tayar. Untuk 3 pipe brake ni korang just longgarkan saja supaya nanti lebih mudah lah korang pulas pakai tangan untuk keluarkan sepenuhnya 3 pipe brake yang ada dekat bagian tangki master pump ni. Dan langkah yang seterusnya korang boleh keluarkan 2 nut 12 mm yang terikat dekat bagian tangki master pump dan juga brake booster tu. Dan selepas tu korang boleh lapis dekat bagian bawah sini, sebab nanti bila kita tanggalkan pipe brake ni akan ada minyak lah yang menitis dekat bagian bawah sini. Dan sifat minyak brake ni dia panas dan boleh menyebabkan karat lah. Sebab itulah penting kita lapis ataupun lapik dekat bagian bawah pipe ni ataupun tangki master pump ni supaya minyak brake tu tidak menitis merata-rata lah. Dan yang ni saya tutup. Dan yang satu lagi ni pun kita boleh keluarkan lah. Dan selepas tu kita boleh keluarkan tangki master pump ataupun master pump brake ni dari bagian brake servo. Dan apabila kita lihat dekat bagian seal master pump ni boleh nampak lah dekat situ dia ada kesan minyak leaking. Dekat sini memang ada kebocoran lah. Dan seterusnya minyak yang leaking dari bagian master pump ni secara tidak langsung dia akan masuk dekat bagian brake booster lah. Boleh nampak lah kesan-kesan minyak yang lama dekat bagian brake booster tu. Dan dekat sini dipastikan dekat bagian dalam brake booster ni ada minyak brake lah.
Dan secara tidak langsung dekat bagian brake booster ini dia ada satu pipe vacuum yang terhubung ke bagian intake manifold. Dan apabila kita pam-pam brake kita pam-pam brake kita, biasanya kalau minyak masuk dekat bagian hose vacuum yang terhubung ke intake manifold nih, bila kita pam-pam kita punya brake akan ada asap putih lah dekat bagian exhaust kita. Dan seterusnya apabila berlaku macam ini korang biarkan, itu juga boleh menyebabkan brake tiba-tiba hilang ataupun tiada cengkaman lah. Dan untuk langkah yang seterusnya kita boleh tanggalkan hose vacuum dekat bagian brake booster nih. Dan apabila kita lihat dekat lubang vacuum dekat brake booster nih, dekat sini kita boleh nampak lah ada kesan-kesan minyak yang masuk dekat bagian hose vacuum yang ke intake manifold tuh. Dan itulah yang saya sebutkan tadi, apabila kita pam-pam brake kita, minyak brake yang ada dekat dalam brake booster ini dia tersedut sekali masuk dekat ruang pembakaran dan menyebabkan asap putih lah dekat bagian exhaust kita bila kita pam-pam kita punya brake. Dan seperti yang kita tahu, sifat minyak brake ini dia jenis yang panas apabila kita sentuh dan boleh menyebabkan karat lah. Dan dekat sini apabila kita lihat pun, bila kita pijak brake tuh minyak keluar dekat bagian sini, dia bocor juga dekat bagian brake booster tuh. Dan kebiasaannya kalau brake booster nih dia sudah mulai bermasalah, apabila kita pijak brake kita boleh dengar lah dekat situ ada bunyi berdesing apabila kita pijak brake kita lah. Contohnya macam ni lah bunyi dia. So benda ni jarang kita perasan sebab dia berlaku leaking dekat bagian sini. Sebab dekat sini kebiasaannya dia tutup dengan lapis lantai itu. Dan kita pun heran. Kita cek dekat bagian kaki, dekat bagian brake di kaki tiada kebocoran, dekat pipe pun tiada bocor, tapi minyak brake dekat bagian tangki master pump tu masih kurang. So korang kena perhatikan jugalah dekat bagian bawah sini, dekat bawah kaki driver ni. Korang try pijak-pijak brake tu, kalau korang nampak minyak menitis dekat bagian bawah sini, so itu menandakan ada kebocoran lah dekat bagian brake booster dan juga master pump. Dan untuk langkah yang seterusnya kita boleh tanggalkan brake switch yang ada dekat pedal brake nih. Sebaiknya dekat sini korang boleh tanggalkan dulu fuse brake ataupun cabut kepala bateri untuk mengelakkan berlaku spark lah bila kita tanggalkan brake switch nih. Disebabkan brake switch nih dia bersentuhan dengan bodi kereta. Takut nanti kalau kita pegang spanak ataupun screwdriver kita tertouching dia punya salah satu wire dekat brake nih, tertouching dengan body, so itu juga boleh menyebabkan spark lah. Jadi sebaiknya kita tanggalkan dulu fuse brake sebelum kita tanggalkan brake switch nih. Dan untuk langkah yang seterusnya korang boleh keluarkan 4 biji nut 12 mm yang terikat dekat bagian brake booster nih. So dekat kawasan ini memang sempit. Memang adat lah kalau buat kereta ni, kadang-kadang ada tempat yang sempit, kadang-kadang ada tempat yang luas lah. Dan dekat sini kalau ada banyak tool, lagi bagus lah, lagi memudahkan kerja. Dan korang keluarkanlah 4 biji nut tu dari bagian brake booster lah. Dan selepas tu korang boleh tanggalkan pin dan klip yang menahan antara pedal brake dan juga brake booster tu. Kawasan ni memang paling sempit dan paling susah lah mau kasih tanggal dia punya pin dan juga klip tu sebab sempit. Dan yang ni pin saya sudah tanggalkan dekat bagian pedal brake dan juga brake booster tu. Kawasan ni lah yang paling sempit. Jadi dekat sini kalau yang baru mula tu korang kena bertabah lah. Biasa lah itu kalau buat kereta. Ada kawasan sempit, ada juga kawasan luas. Tarik lagi lah. Tarik ya, alamak terlepas pula. Biar ini tinggal tarik dan berhati-hati dengan pipe brake tuh, takut dia bengkok kah, patah kah. So yang ini kita sudah keluarkan lah dia punya brake booster. Dan apabila kita lihat dekat bagian brake booster nih, sekejap cari dulu tempat yang sesuai untuk tunjukkan korang. Dan apabila kita buat macam ni dekat bagian brake booster ni, kita terbalikkan dia macam ni. Dekat sini kita boleh nampak lah. Yang ni minyak brake ataupun air sudah bercampur masuk dekat bagian brake booster. Dan secara tidak langsung apabila ada minyak brake dekat dalam brake booster ni,
Secara tidak langsung dia akan mempengaruhi vacuum brake booster. Dan secara tidak langsung juga apabila minyak brake masuk dekat bagian brake booster, hose vacuum ataupun vacuum tu dia sedut sekali lah minyak ni masuk dekat ruang pembakaran lah apabila kita pijak brake. Terlebih lagi kalau kita pam-pam brake kita, terus kita boleh nampak lah asap putih dekat bagian exhaust kita. So itu menandakan minyak yang masuk dekat bagian brake booster ni melalui brake master pump yang bocor tu, minyak tu dia tersedut dekat bagian hose vacuum dan masuk ke ruang pembakaran melalui intake manifold dan seterusnya boleh menyebabkan asap putih lah bila kita pijak-pijak kita punya brake ataupun kita pam-pam kita punya brake. Dan selain daripada itu juga, apabila sistem vacuum yang ada dekat bagian brake booster ni sudah terganggu ataupun dia jadi macam ni, minyak brake masuk dekat dalam brake booster, so itu boleh efek dekat bagian cengkaman brake, sama ada dia jadi tidak kuat makan brake ataupun yang paling bahaya brake ni tiba-tiba hilang lah. Lebih lagi dekat bagian bukit, kalau kita pijak kita punya brake tiba-tiba hilang brake, bahaya dekat situ. Jadi kurang elok lah benda ni. Kalau sudah cek dekat bagian kaki, brake kaki tiada yang bocor, dekat pipe tiada bocor, last benda paling penting korang kena cek benda ni lah. Leaking berlaku dekat sini. Nasib lagi ni kereta tiada jalan yang jauh-jauh. Ni pun baru perasan cek dekat tangki master pump, balik-balik kurang minyak brake, rupa-rupanya dia berlaku bocoran dekat bagian sini lah. So apabila kita lihat dekat brand brake booster ni pun masih yang original lah. Dia masih menggunakan brake booster yang original dari kilang Aisin. Dan dekat master pump dia ni pun yang masih original. Dia ada lambang Daihatsu sana. Dan kebocoran ni disebabkan oleh faktor usia lah ataupun mileage. Bila sudah lama barang, lama-lama barang pun pandai rosak juga. Lebih lagi kalau kita tidak jaga minyak brake kita lah. Biar dia berkeladak begitu, itu lagi boleh mempercepatkan kebocoran. Jadi yang ni faktor mileage lah ataupun usia kereta. Kawasan sini tempat brake booster tu duduk, boleh nampak kesan minyak. Ni kalau tidak kena cek awal-awal ni boleh menyebabkan kereta ni bertagar. Dia sudah bucur brake booster, minyak keluar dari sini. Minyak keluar dari bagian brake booster tu, nah tengok dia melimpah dekat sini, separuh masuk dekat dalam lantai driver, separuh lagi dia meleleh dekat sini lah, sebabkan brake booster tu bocor sudah. So yang tu kita akan tukar baru lah. Ini dia punya part brake booster dan juga master pump baru. Dan untuk langkah yang seterusnya, kita langkah pemasangan brake booster yang baru. Pasang dia punya gasket ni dekat bagian brake booster. Dan selepas tu brake booster ni kita boleh pasang lah dekat bagian bodi kereta, dekat dia punya rumah tu. Untuk langkah yang pertama, saya sarankan korang pasang dulu pin pedal brake dan juga brake booster tu. Sebab kalau korang ikat nut 4 biji tadi itu duluan, brake booster tu tidak dapat bergerak maju atau depan, jadi agak susah lah mau kasih masuk pin tu dekat bagian pedal brake dan juga brake booster. Dan untuk langkah yang seterusnya, korang boleh pasang ke semua nut 12 mm yang terikat dekat bagian bodi kereta dan juga brake booster tu. So untuk part yang ni saya skip je, takut video ni jadi terlampau panjang. Dan setelah kita pasang dia punya brake booster, kita akan pasang dia punya brake master pump ni dekat bagian brake servo sana. Tapi sebelum tu, sebelum kita pasang brake master pump ni, kita bleeding dulu minyak brake dekat bagian tangki master pump ni, supaya nanti korang tidak mengalami kesukaran lah untuk buang angin dekat bagian master pump ni. Cara dia mudah aja, isi minyak brake dekat tangki master pump tu dan korang boleh pam-pam macam ni sampai minyak brake tu dia keluar dekat lubang pipe brake tu lah, yang ada dekat bagian master pump. Pastikan minyak brake tu betul-betul lancar keluar dekat situ, baru kita pasang dekat bagian brake booster lah. Sebelum tu dekat bagian sini kita cover dulu pakai plastik ataupun apa-apa benda supaya minyak tidak meleleh lah merata-rata tempat dekat bagian ni. Lepas tu baru kita pasang master pump ni dekat bagian brake servo ataupun brake booster.
Lepas itu pasang balik dua nut yang terikat dekat bagian master pump dan juga brake booster tuh. Dan langkah yang seterusnya korang boleh pasang balik pipe brake, 3 pipe brake tuh dekat bagian master pump. Dan yang inilah semua korang pasang tadi, satu dekat bawah dan dua dekat bagian atas sini. Dan selepas itu pasang dia punya soket dan kemaskan soket tersebut. Dan selepas itu kita pasang balik dia punya hose vacuum dekat bagian brake booster ataupun brake servo. Dan langkah terakhir dan yang paling wajib korang kena buat, korang kena bleeding brake 4 tayar itulah. Itu wajib korang buat. Untuk part 2 saya tidak record, saya tinggalkan link dekat ruang deskripsi nanti. So nanti korang boleh rujuk lah. So yang ini sudah siap brake bleeding, apa semua yang patut. Dan kereta ini sudah siap tes dan brake bekerja dengan baik dan oke lah. Dan setakat itu saja video untuk kali ini ataupun perkongsian saya pada hari ini. So korang elite lah dengan dua benda ni. Kalau minyak brake kurang dekat bagian tangki master pump, cek dekat bagian tayar tiada yang bocor, dekat hose pun tiada yang bocor. Berkemungkinan dia bocor dari bagian brake booster dan juga master pump lah. So kita jumpa lagi di video yang akan datang.